Hey yo semua, kita akan ngebahas One Piece chapter 5 versi siklus anime. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum masuk ke cerita, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu bisa menonton updatean dari video yang siklus anime buat. Terima kasih teman-teman. Kali ini kita diperlihatkan cover yang mana terdapat Luffy yang sedang duduk sambil minum dengan seekor lumba-lumba. Di sana ada Zoro yang berdiri di belakang Luffy sambil memandang ke laut. Chapter kali ini akan berjudul Raja Bajak Laut dan Pendekar Pedang Tanpa Tanding. Chapter kali ini akan melanjutkan cerita kemarin, di mana chapter sebelumnya ditutup dengan Luffy yang berlari sambil menyeret Helmeppo sambil bertanya kepada Helmeppo di mana pedang Zoro. Akhirnya Luffy pun diberitahu bahwa pedangnya berada di kamar Helmeppo. Tak lama setelah itu, datanglah pasukan marinir yang sudah mengepung Koby dan Zoro sambil menodongkan senjatanya. Dan berbicara mereka akan segera mengeksekusi mereka berdua. Beralih lagi ke Luffy yang sudah menemukan pedang Zoro di kamar Helmeppo. Luffy yang melihat ada 3 pedang menanyakan pada Helmeppo, yang manakah pedang Zoro? Tetapi tidak ada jawaban dari Helmeppo karena dia pingsan. Dari jendela, Luffy melihat ke tempat eksekusi. Banyak sekali pasukan marinir yang sedang mengepung Koby dan Zoro kembali berpindah ke tempat eksekusi. Di sana Mayor Morgan dan pasukannya sudah mengepung Koby dan Zoro. Mereka bersiap untuk mengeksekusi mereka berdua secara bersamaan. Berpindah ke flashback, di mana Zoro sudah dikalahkan 2000 kali oleh perempuan yang bernama Kuina. Kuina adalah anak dari guru dojo tempat Zoro berlatih pedang. Kuina adalah pendekar pedang 1, sementara Zoro menggunakan 2 pedang. Karena selalu kalah, pada malam harinya Zoro mengajak Kuina untuk bertarung dengan menggunakan pedang sungguhan. Dan bisa ditebak, akhirnya Zoro kembali kalah oleh Kuina dan membuat Zoro dikalahkan oleh Kuina sudah 2001 kali. Zoro dan Kuina, mereka sama-sama bertekad ingin menjadi pendekar nomor 1 di dunia. Walaupun Kuina tahu bahwa fisik perempuan akan jauh lebih lemah daripada laki-laki seiring berjalannya waktu. Tapi di malam itu, mereka berdua sepakat untuk bersumpah kalau salah satu dari mereka harus menjadi pendekar nomor 1 di dunia. Keesokan harinya, Zoro mendapat kabar buruk bahwa Kuina jatuh dari tangga dan meninggal dunia. Mengetahui itu, Zoro pun marah. Karena baru kemarin mereka berjanji dan sekarang kau melarikan diri. Akhirnya Zoro meminta izin kepada ayah Kuina. Zoro meminta pedang milik Kuina dan dia diperbolehkannya. Akhirnya Zoro bersumpah akan menggantikan Kuina untuk menepati janjinya. Aku bersumpah, aku akan menjadi pendekar tak terkalahkan. Pendekar pedang ternama yang surga pun akan mendengar nama besarku. Itulah janji Zoro, makanya dia tidak boleh mati di tempat seperti ini. Berpindah lagi kepada Luffy yang sudah mengambil ancang-ancang untuk melompat keluar menggunakan teknik Gomu Gomu Rocket miliknya untuk menyelamatkan Zoro dan Koby yang sudah akan dieksekusi dan tepat. Luffy sampai, para anak buah Mayor Morgan sudah melepaskan tembakannya kepada Zoro dan Koby, tapi berhasil dihalau oleh Luffy dengan menggunakan badannya. Setelah selesai, para anak buah Mayor Morgan kaget karena Luffy tidak mempan terhadap tembakan. Ya, tentu saja, semua itu kita sudah tahu karena Luffy adalah manusia karet, jadi dia tidak mempan ditembak oleh senjata. Setelah itu, Luffy memberikan 3 pedang yang ia bawa kepada Zoro karena dia tidak tahu pedang yang mana yang milik Zoro. Akhirnya Zoro menerima 3 pedangnya karena memang 3 pedang itu miliknya, dan Zoro setuju dengan ajakan Luffy dan menjadi bajak laut daripada harus mati di sini. Dan chapter pun habis. Jadi itu adalah alur cerita chapter One Piece kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di chapter-chapter One Piece selanjutnya. Dan tetaplah berlayar.